topik kali ini tentang seksualitas ya. Sebenarnya kemarin itu di grup alumni Letting In rame tentang topik seputar seks. Nah, pertanyaannya kenapa kalau bahas seks itu ibu-ibu banyak yang apa? Banyak yang ke-trigger. Banyak yang ke-trigger. Kalau bapak-bapak kok biasa-biasa aja. Bahkan mereka antusias. Ya. Dan banyak ibu-ibu itu merasa kalau no sex itu alim. Oh iya. Alim. Oke. No sex alim. Padahal Om Riko kan selalu bilang kita itu semua terlahir dari hubungan seks. Oke. Kenapanya gitu? Iya. Oke, sekarang gini wis. Om Hari lahir dari mana? Seks. Seks kan? Iya. Gak mungkin kan dua orang tuanya main catur tiba-tiba brojol. Gak mungkin. Iya. Atau tiba-tiba anak 2000-an tahun 2000-an main Winning Eleven goal lahir, kan nggak mungkin kan? Iya. Pasti dari aktivitas seks kan? Aktivitas bersenggama, ya kan? Kemudian spermanya bersatu dengan ovum, kemudian jadilah embrio. Nah, berarti aslinya seluruh tubuh kita adalah sel seks kan? Sel seks yang berdiferensiasi, membelah dirinya sendiri, berdiferensiasi dan berspesialisasi menjadi berbagai jaringan, organ, hingga muncullah tubuh lengkap kita. Jadi tubuh kita itu adalah hasil dari perkembangan sel seks. Oke? Jadi secara esensi semua sel kita tetap sel seks. Ketika kita melawan seks kita sendiri, melawan seksualitas kita sendiri, berarti kita sedang melawan tubuh kita sendiri. Oke? Garis besarnya seperti itu. Nah, sekarang tak tanya, kenapa hampir semua ajaran itu pasti mendogmakan bahwa seks itu adalah kotor, buruk, harus dijauhi. Tapi semakin kalian berusaha menjauhi seks, kalian akan semakin terpikirkan seks. Sekarang tak tanya, kerbau ketika dia intinya sampean punya sawah nih, punya kerbau. Kalau sampean pingin kerbau itu bisa diajak bajak sawah, apa yang harus sampean lakukan? Dicocok itu apa? Di hidungnya itu kan? No. Pertama harus dikebiri. Pertama harus dikebiri. Oke? Iya. Oke? Kalau kerbau itu nggak dikebiri, sampean nggak akan bisa ngontrol kerbaunya. Oh. Iya kan? Iya. Jadi semua kerbau yang diajak bajak sawah itu pasti dikebiri. Karena hewan yang nggak dikebiri dia nggak akan bisa diatur. Sama dengan manusia. Jadi seks itu tidak bisa dihancurkan, oke? Karena tubuh kita tercipta dari seks. Tapi seks bisa diracuni dengan dogma-dogma bahwa seks itu kotor, seks itu terlarang, dan lain-lain. It's okay lah kalau memang belum menikah, mungkin belum menikah siri, mungkin masih lajang, seks bebas, memang cenderung buruk. Banyak efek, mungkin bisa dikatakan kotor, bisa dikatakan dosa, tapi ketika kita nikah, entah nikah siri, entah nikah resmi, itu dogma itu akan tetap terbawa. Oke? Sebuah surat tidak serta-merta melenyapkan dogma yang tertanam sedari kecil. Jadi tetap perlu proses untuk melenyapkan dogma seks. Jadi jangan heran ketika kita didogmakan dari kecil sudah menikah, tapi kita tetap nggak nyaman terkait seks. Bahkan ngomongin doang saja kita nggak nyaman. Karena di dalam kepala kita tetap ada pemikiran bahwa seks adalah sesuatu yang kotor. Oke? Itu tandanya seks kita diracuni. Ketika diracuni, kita akan gampang dikontrol oleh orang. Terutama orang-orang yang berkuasa. Dominan. Secara politik kita akan lebih mudah untuk digiring. Oke? Itu efek negatifnya. Jadi bukan dalam artian ketika kalian belum menikah, kalian boleh seks bebas, enggak. Tapi ketika kalian sudah menikah, kalian perlu melenyapkan dogma. Itu bagian terpentingnya. Karena ketika kalian menikah, kalian biarkan saja. Jadi kalian menikah itu enggak serta-merta dogmanya hilang. Enggak. Tetap perlu ada teknik atau perlu ada atensi tertentu lah untuk kalian melenyapkan dan menyadari bahwa kalian ada dogma. Kemudian lenyap, baru kehidupan kalian bisa bergerak secara utuh. Karena kalau kalian sudah menikah tapi kalian masih ada dogma, ya kalian akhirnya menganggap kalau no seks itu alil, atau no seks ini adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang
nyaman. Nah, ini agak-agak tricky. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah kalian sadari dulu dogmanya, kalian kalau bisa kalian sadari, ketika disadari kan hilang nggak? Nah, setelah itu barulah. Dan kenapa kok cewek ini lebih banyak dogmanya? Why? Kenapa? Ya. Nah, kenapa kok kebanyakan ajaran itu hanya menghalalkan gaya misionaris? Why? Jadi gaya misionaris itu dibawa oleh siapa? Misionaris Nasrani ya. Iya, Jadi dibawa oleh pastor misionaris Nasrani, makanya dinamakan gaya misionaris. Jadi di zaman dulu yang dibolehkan hanya gaya misionaris. Kenapa? Karena ketika cewek itu ada di bawah, dia akan terkungkung, dia akan terbatasi. Ketika dia ada di atas, wah dia akan menggila. Ketika dia menggila, cowok ini takut, dia tidak bisa bertahan lama. Akhirnya hanya dibolehkan gaya misionaris. Aslinya itu. Alasannya aslinya itu. Bukan soal tata krama, tradisi, dan lain-lain. Aslinya hanya soal ketakutan para pria. Nah, karena para prianya nggak mau introspeksi dirinya, nggak mau memperpanjang durasinya, akhirnya ya wanitanya yang harus dimanipulasi. Jadi dikasih dogma-dogma. Jadi ada dogma khusus bagi wanita. Jadi kalau wanita itu terlalu aktif di ranjang, itu kayak dianggap wanita yang enggak benar, ya Lebih kan? ya, hiper, Kan? ya. Wanita yang liar dan lain-lain. Ya. Akhirnya terbatasi di situ. Itu agak-agak berbahaya. Jadi ketika intinya kalian sedang melawan tubuh kalian sendiri. Karena tubuh kalian tercipta dari seks. Artinya sel kalian adalah sel seks. Oke? Ya. Nah, itu menurut sangat berbahaya. Kalau yang ini mereka yang suka gonta-ganti pasangan itu, selain mungkin dampak yang kelihatan kan keluarga berantakan, dari sisi dianya sendiri, si pelakunya sendiri itu apa kira-kira? Oke, gini. Jadi ada hubungannya. Jadi orang yang sampai ganti-ganti pasangan atau bahkan hiperseks itu pasti ada kaitannya sama dogma. Oke. Yeah. Contoh gini lah. Om Hari puasa 40 hari non-stop. Non-stop ya. Kira-kira Om Hari akan kepikiran makanan terus nggak di kepalanya? Iya. Sama. Iya. Ketika kita ada dogma bahwa seks itu kotor, kita harus menjauhi seks. Seks yang awalnya hanya di kelamin itu akan pindah ke kepala. Sama akan kepikiran terus. Bahkan ketika sampean ngomong sama lawan jenis, sampean mungkin keinget adegan seks otomatis. Itu bukan dalam puasa sampean. Nah, dari situ pelan-pelan akhirnya tergiring, akhirnya ya gitulah. Akhirnya mungkin gonta-ganti pasangan, selingkuh dan lain-lain. Jadi awalnya pasti ya dogma seks. Makanya tak katakan dogma seks adalah dogma yang sangat berbahaya. Jadi bagi kalian yang sudah menikah, ya sebaiknya kalian sadar dogma seks kalian masing-masing. Oke? Iya. Itu. Jadi ketika dogma seksnya kalian hilangkan, bukan berarti kalian akan jadi amoral. Enggak. Kalian akan jadi lebih bermoral. Kalian akan jadi pribadi yang lebih sadar. Kalian tidak akan terjerat free sex, tapi sex free. Beda antara free sex dengan sex free. Oke? Kalian akan jadi sosok yang lebih setia. Sangat setia. Karena kalian tidak ada dogma seks. Kalian tidak kepikiran seks 24 jam. Tapi kalau kita ada dogma, kita akan kepikiran seks itu 24 jam. Kepikiran terus. Dan kita kepikiran 24 jam, seks itu akan menjadi obsesi tersendiri. Kalian akhirnya kerja untuk seks. Kalian cari uang untuk seks, biar bisa menikmati semua seks. Mungkin kalian cari istri juga untuk seks. Parah ya berarti? Parah. Jadi ketika kalian kepikiran seks 24 jam, ya akhirnya jadi obsesi. Akhirnya lama-lama terjerat free sex. Pasti. Kalau nggak terjerat free sex, ya kalian pasti kebanyakan akan memperkosa orang. Iya kan? Segitunya ya Om ya. Sama istri itu kan banyak gitu. Iya kan? Tapi secara dia tidak sadar ya. Tidak sadar. Jadi coba kalian lihat data pelecehan seksual. Kalian akan tahu di manakah pelecehan seksual paling banyak terjadi dan di mana yang paling aman. Kalian akan dapat kesimpulan kalau wilayah yang aman adalah yang dogmanya minim. Jadi langkah awalnya itu kita menyadari dogma seks itu tadi Om ya. Iya. Dan untuk teknik-teknik lainnya itu ada dibahas
sama Om Riko di Hmm. Persejiwa. Yap. Ya. Oke, yang teman-teman mau belajar seputar kesadaran berbasis seksualitas bisa join di Persejiwa. Disarankan bagi yang mau nikah, yang itu jangan untuk mempelajari ini dulu. Persiapan. Jadi di Persejiwa ini nggak hanya buat yang sudah menikah ya, buat teman-teman yang saat ini mungkin belum punya pasangan atau ada rencana mau menikah. Nah, ini langkah yang tepat teman-teman untuk belajar lebih awal dulu mengenai seksual. Nanti jadi hubungan rumah tangganya biar lebih harmonis dan tidak ada dogma tentang seksualitas. Oke, terima kasih Mas Riko untuk video kali ini. Sama-sama.